Aluna yang masih kesal bergegas ke ruang makan. Rasanya perutnya perlu diisi nutrisi, karena lelah berteriak dan marah pada sang suami. Marah juga butuh tenaga ternyata, dan dia merasakan hal itu. "Mau makan Mbak?" tanya sang asisten dengan sigap, begitu melihat Aluna duduk di sana. "Iya Mbak, perutku lapar banget. Sebenarnya malas makan, tapi ingat kalau Mbak Siti memasak rica-rica ayam, aku jadi pengen makan," jelas Aluna. Matanya menangkap sang suami yang menuruni tangga dengan langkah pelan. "Kenapa malas makan toh Mbak? Nanti sakit lagi loh," canda Siti. Dia mengambil nasi untuk Aluna, dan mendekatkan lauk yang sungguh sangat menggugah selera. "Nggak tahu Mbak, hari ini hawanya pengen marah terus. Rasanya mudah sekali emosi," kata Aluna. "Wah, sabar Mbak. Jangan suka marah-marah nanti cepat tua," goda Siti lagi. "Mas mau makan juga?" tanya Siti, dan dia memilih untuk pergi sebelum Saga memasang tampang yang mengerikan. Siti tahu, jika Saga kurang suka jika ada wanita lain berada di dekatnya. Pria tampan itu hanya berdeham, lalu menghempaskan bokongnya di kursi tepat di seberang sang istri duduk. Saga tak henti-hentinya mengawasi Aluna yang sibuk makan tanpa peduli padanya. "Tolong ambilkan makan yang," pinta Saga dengan lirih dan lembut. Rupanya dia takut juga saat istri kecilnya marah. Aluna menatapnya sejenak, lalu segera melakukan apa yang dia titahkan tanpa banyak protes. Dia mengambil nasi dan lauk pauk untuk sang suami. Kemudian segera meletakkan di depannya. Tak lupa segelas air putih dia tuangkan juga. Walau hatinya kesal tetap saja dia harus melayani sang suami. "Terima kasih sayang," ucap Saga dengan tulus. "Sama-sama," ketus Aluna. Keduanya makan malam dengan keheningan yang mencekam. Baik Aluna dan Saga hanya fokus dengan makanannya saja. Bahkan hingga makan malam selesai mereka tetap saling diam. Sementara itu di sebuah kamar kontrakan yang tidak begitu besar, seorang wanita tengah menangis. Kamar yang hanya terisi kasur tanpa ranjang, lemari kecil, dan meja kecil. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa membesarkan anak ini tanpa seorang suami di sampingku? Apa Mas Bima akan mau menggakui anak ini? Sedangkan dia sudah lama membuang aku," pikir Flo, wanita yang menangisi nasibnya yang sungguh malang. Dia hamil tanpa seorang suami. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Tentu saja dia sendiri. Mengapa harus bermain api dengan banyak pria? Nasi sudah menjadi bubur, dan tak ada lagi yang harus dia sesali. Hidup akan terus berjalan walau dia saat ini sedang terpuruk. Ingin rasanya mengakhiri hidupnya, tapi bagaimanapun dengan calon anaknya. Dia tak berdosa, apakah dia harus menemui Bima, untuk memintanya bertanggung jawab? Bagaimana jika pria itu justru mencemoohnya, dan kembali menendangnya? Flo terus saja menangis, hingga kelelahan dan akhirnya tertidur pulas. Sesekali dia masih terlihat terisak. Pagi menjelang tanpa terasa. Perang dingin antara Saga dan Aluna tetap masih berlangsung. Bahkan semalam Aluna memilih tidur di sofa, dan Saga yang tidur sendiri di ranjang. Suasana sarapan pagi ini juga sangat sepi dan hening. Tak ada obrolan sekedar basa-basi antara pasangan suami istri itu. Aluna yang masih marah dan Saga yang takut membuka suara, menjadikan keduanya saling diam. Setelah menyelesaikan sarapannya, Aluna dan Saga segera masuk ke dalam mobil. Tetap dengan saling diam. Bahkan di sepanjang perjalanan tak ada satupun yang bersuara. Sampai mereka tiba di depan sekolah Aluna. "Aku turun dulu Om," pamit Aluna dengan datar. Dia meraih tangan sang suami, lalu melakukan ritual cium tangan seperti biasanya. "Sayang, sudah dong. Jangan marah lagi, maafkan aku. Ayolah jangan begini," keluh Saga. Dia merasa tidak nyaman dengan sikap sang istri yang kekeh marah padanya. "Aku boleh minta uang jajan nggak?" tanya Aluna tanpa menjawab keluhan Saga.
Pria itu tersenyum kecil, setidaknya dia masih dibutuhkan oleh istri kecilnya. Dengan bahagia dia mengulurkan dompetnya, dan menyuruh sang istri mengambilnya sendiri. "Ambil saja sendiri," kata Saga. "Kalau aku ambil semua?" tanya Aluna sembari menatap sinis pada Saga. "Nggak masalah, ambil saja, aku bisa ke ATM lagi nanti," jawab Saga dengan tenang. Dia tahu, Aluna hanya menggodanya saja. Dia tahu dan hafal istri kecilnya itu, bahkan sampai saat ini Black Card yang dia berikan belum pernah ada notifikasi yang masuk, karena Aluna belum memakainya sama sekali. Aluna mengambil beberapa lembar uang merah di dalam dompet, kemudian mengembalikan lagi pada sang suami. "Aku turun dulu, jika sibuk aku nanti akan pulang sendiri." "Nggak usah jemput," ujarnya. "Aku tidak Brak. Pintu mobil tertutup rapat dan cukup kencang. Saga hanya bisa menatap sang istri yang mulai menjauh dari mobil. Wanita belia itu terlihat berjalan dengan tenang hingga hilang dari pandangan mata Saga. Pria itu segera meninggalkan sekolah Aluna, setelah memastikan sang istri masuk ke dalam kelas. Pria itu memacu mobil dengan kencang, karena suasana hatinya sedang kacau. Sepanjang hari Saga hanya marah-marah saja tidak jelas. Apa saja yang dilakukan oleh anak buahnya bisa memancing emosinya. Entah mengapa dia kembali menjadi sosok Saga yang dulu, pemarah dan arogan. Bahkan Sam saja tidak berani bercanda dengan sang bos saat ini. Sang asisten itu takut jika mendapatkan kemarahan dari sang bos. Sepertinya suasana hatinya tengah tidak baik-baik saja. Florencia berdiri dengan ragu di depan istana Bella. Sejenak ada rasa ragu dan takut dalam hatinya. Apakah dia harus mengurungkan niatnya atau tetap masuk ke dalam? Setelah bertarung dengan pemikirannya, akhirnya dia memutuskan untuk masuk saja. Perkara Bima mau bertanggung jawab atau tidak, itu akan dia terima dengan lapang dada. Yang penting pria itu harus tahu jika dia saat ini tengah mengandung anaknya. Sampai di depan pintu, dia segera menekan bel, dan menunggu sang pemilik rumah membukakan pintu untuknya. Hanya berselang beberapa menit, pintu terbuka dan asisten rumah tangga Bella tampak menyambutnya. "Ada yang bisa dibantu, mencari siapa?" tanyanya dengan datar. Tak ada keramahan sedikit pun yang terlihat pada wanita itu. "Apa Mas Bima ada di dalam?" tanya Flo dengan gusar. "Bapak sudah tidak tinggal lagi di sini Mbak," ketusnya. Rupanya sang bibik paham jika Flo pasti wanita simpanan Bima. Dalam hati bibik itu menyimpan duka dan iba pada sang majikan. Apa kurangnya Nyonya Bella, cantik dan kaya, dia juga baik dan penurut tapi tetap saja dikhianati oleh Bima. "Jangan bohong Bik," kata Flo, "tak percaya." "Saya tidak bohong Mbak, sebentar lagi Bapak dan Nyonya akan bercerai." "Sudah 1 minggu Bapak keluar dari rumah ini," jelas sang asisten dengan panjang lebar. Florencia terhenyak. Tubuhnya mendadak linglung dan seakan tak bertenaga. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan asisten rumah tangga Bella. "Apa Bibik tidak bohong?" Flo kembali bertanya. "Saya tidak bohong Mbak," kata Bibik. "Kalau boleh tahu, Mas Bima sekarang tinggal di mana Bik?" tanya Flo. "Mana saya tahu Mbak, itu bukan urusan saya," kata Bibik meradang. Dia pikir apa dia sekurang kerjaan itu hingga harus membuntuti Bima. "Ada apa Bik?" tanya Bella dari dalam. "Ada yang nyari bapaknya," jawab Bibik. Bibik mundur dan wanita cantik yang bernama Bella muncul. Melihat wajah Florencia, sontak dia tersenyum sinis. "Ada apa lagi? Mau minta tanggung jawab, kamu sedang hamil?" tanyanya dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Iya Mbak. Aku hamil anak Mas Bima," jawab Flo gemetar. Dia selalu kalah mental jika berhadapan dengan Bella. Apalagi saat ini dia sudah sangat jatuh dan terpuruk. Hahaha, Bella tertawa kecil. Dia sudah sering menemui wanita yang mengaku hamil anak Bima. Tapi saat ini dia sudah tidak peduli, karena sebentar lagi mereka akan bercerai. Kenapa Mbak Bella tertawa?"
Apa Mbak tidak kasihan sama saya? Kata Flo mulai menangis. Kasihan? Lalu apa kamu juga pernah sedikit saja merasa iba dengan aku dan anak-anakku, ketika kamu merayu Bima? Tapi sekarang aku tidak peduli, dia sudah bukan lagi suamiku. Kamu cari saja dia di apartemen Jenny, yang bertetangga unit di apartemen kamu dulu. Kata Bella. Jenny, ucap Flo. Coba saja kamu cari di apartemen milik Jenny, dia adalah tetangga apartemen kamu dulu, ungkap Bella jujur. Dia memang selama ini menyelidiki, dengan siapa Bima sekarang tinggal. Bukan karena dia masih berharap pada pria itu, tapi karena ingin menyaksikan bagaimana hidup pria yang sudah dia tendang saat ini. Jenny. Flo membeo. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Bella. Dia tahu dan cukup mengenal sosok Jenny, apartemen dia satu lantai dengan apartemennya. Flo juga tahu jika Jenny satu level dengan dia, Jenny punya bisnis salon kecantikan yang cukup punya nama. Seperti dirinya yang lebih suka punya hubungan tanpa status dengan pria-pria berbeda. Beberapa hari yang lalu keduanya datang ke sini dan menuntut perceraian padaku. Tentu saja aku merasa senang, karena sudah lama aku ingin bisa lepas dari pria benalu itu. Kata Bella. Apa Mbak tidak berbohong? Tanya Flo. Untuk apa aku berbohong padamu? Apakah ada manfaatnya? Apakah ada untungnya? Bukankah kamu tahu Bima laki-laki kere yang tidak tahu diri? Dia sudah aku angkat kehidupannya, tapi justru menusuk aku dari belakang. Lantang Bella. Dia tersinggung saat Flo meragukan ucapannya. Maafkan aku Mbak. Pinta Flo. Untuk apa? Tanya Bella. Aku sudah menghancurkan rumah tangga Mbak Bella. Aku menyesal Mbak, kata Flo. Tidak perlu minta maaf Flo, ayo masuk dulu, kata Bella. Lama-lama Bella merasa iba dengan Flo. Sejak tadi dia hanya berdiri saja di depan pintu, apalagi dia mengaku jika saat ini tengah hamil anak Bima. Aku duduk di luar saja Mbak, kata Flo dengan malu dan rendah hati. Dia duduk di kursi yang ada di teras. Mau tak mau Bella ikut duduk di sana. Kamu tidak bersalah Flo, sebelum kamu ada di dalam kehidupan Bima sudah banyak wanita-wanita yang lebih dulu hadir di dalam rumah tangga kami, kata Bella. Flo hanya diam, dia duduk terpekur sembari menundukkan kepalanya. Rasa malu dan rendah hati kini dia rasakan. Ternyata Bella sangat baik. Wanita itu sudah sering mendapatkan pengkhianatan dari suami, tetap bersabar. Semoga Mbak Bella kelak mendapatkan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Yang lebih baik dari Mas Bima, doa Flo. Terima kasih, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Bella. Sebagai sesama wanita dia merasa iba juga melihat Flo. Walau dia pernah disakiti oleh Flo, tapi sudut hatinya sebagai seorang wanita ada rasa kasihan. Nggak tahu Mbak, sepertinya aku akan mengurungkan niat untuk menemui Mas Bima, tapi aku juga tidak ada kerjaan saat ini. Aku baru saja dipecat dari tempat kerjaku, lirik Flo. Kamu mau aku kasih kerjaan? Tanya Bella. Mau Mbak, terima kasih sebelumnya Mbak. Ternyata Mbak Bella baik banget, kata Flo sampai menangis saking terharunya. Tak menyangka jika Bella sangat baik dan tulus. Nanti aku kabari lagi, akan aku tanya HRD di kantorku apakah ada posisi yang kosong, kata Bella tersenyum tipis. Ada kebahagiaan tersendiri saat bisa membantu orang yang benar-benar butuh. Terima kasih sekali lagi Mbak, aku tunggu kabar baik dari Mbak Bella. Kerjaan apa saja aku mau Mbak. Asal halal, kata Flo. Iya, akan aku usahakan, jawab Bella. Aluna melangkahkan kakinya dengan ringan keluar dari kelas. Karena para guru ada rapat mendadak, jadi siswa SMA ini dipulangkan lebih awal. Dalam hati Aluna ingin ke kantor sang suami, dia ingin menghabiskan waktu di sana sembari meminta maaf padanya. Ternyata tidak enak sama sekali berdiam-diaman. Saat ini masih pukul 10 pagi. Pasti suaminya masih ada di kantor. Tapi, bagaimana jika dia sedang ada meeting di luar,
batin Aluna sembari terus melangkah menuju gerbang sekolah. Tin, tin. Terdengar suara klakson motor di sampingnya. Tanpa menoleh juga dia sudah tahu jika itu pasti Aaron. "Mau aku antar, Nah?" tanya Aaron sembari memelankan laju motornya. Pemuda itu membuka kaca helm full face-nya, hingga wajahnya yang tampan terlihat jelas. "Tidak usah, Kak, aku naik taksi saja." "Terima kasih," jawab Aluna melempar senyum tipis. Dalam hati dia merasa heran, kepada pemuda ini seperti tak ada lelahnya terus berusaha mendekati dirinya. "Lama, Nah, ayo mau kemana aku antar? Ke kantor suami kamu atau mau pulang?" tanya Aaron tetap saja kekeh. Dia bersikeras ingin mendapatkan hati Aluna. Wanita muda yang baru saja melepas masa lajangnya itu hanya tersenyum dalam hati. Dia tak akan bersikap bodoh dengan mengundang rasa cemburu Saga. Jika dia mau diantar Aaron ke kantor Saga, sudah pasti suaminya akan cemburu buta lagi. Sudah cukup dia mendapatkan kemarahan sang suami. "Maaf, Kak, aku tidak mau membuat suamiku marah." "Tolong mengerti, Kak," pinta Aluna. Dia tak tahu lagi harus berkata apa lagi kepada Aaron. Rasanya sudah tak ada kata lagi yang bisa membuat Aaron mundur. Dia seperti sangat terobsesi padanya. "Nah, jangan bodoh. Kamu masih muda, nikmati saja hidup kamu. Jangan terlalu serius, Nah, masa muda hanya sekali dan tidak akan bisa terulang lagi. Jangan sampai nanti kamu menyesal, Nah," kata Aaron terus saja meracuni pikiran Aluna. Dan sayangnya wanita muda itu sama sekali tidak terpengaruh. "Maaf, aku sudah sangat bahagia dengan hidupku saat ini. Tolong mengerti, Kak, jangan dekati aku lagi. Lupakan saja aku," kata Aluna dengan memohon. Dia tak tahu lagi harus bagaimana berbicara dengan pemuda itu. "Tapi, Nah, aku suka kamu dan aku sangat sayang sama kamu. Tolong lihat aku sebentar saja, Nah, apa kamu tidak kasihan padaku?" tanya Aaron muram. Berkali-kali dia mendapatkan penolakan dari Aluna, gadis yang dia sukai. Bodohkah dia yang masih saja berusaha mengejar padahal sudah tahu jika Aluna punya suami? Mengapa dia tidak bisa melihat gadis yang lain, dan hanya Aluna saja yang membuat dia bergetar? "Lupakan aku, Kak, kita berteman saja. Tolong mengerti, Kak, masih banyak gadis cantik yang lebih baik dari aku, Kak. Maafkan aku," kata Aluna. Dia segera meninggalkan Aaron yang masih tertegun. Aaron menghela napas panjang, dan hatinya benar-benar sakit. Mengapa dia begitu bodoh dan buta? Sudah jelas Aluna tidak menginginkan dirinya, tapi tetap saja dia masih mengharapkannya. Saga memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya yang sangat menumpuk. Kepalanya mendadak pening, itu semua gara-gara sang istri kecilnya yang marah dan ngambek. Dunia Saga bak hancur dan suram, jika istri kecilnya marah padanya. Pria itu memejamkan matanya, menikmati rasa sakit yang masih terasa di kepalanya. Tiba-tiba saja jemari lembut tampak menari di kepalanya, memberikan pijatan ringan dan membuat dia rileks. Dalam hati Saga bergumam, jemari tangan siapa ini begitu lembut dan hangat. Saga membuka mata dan betapa kagetnya dia saat melihat sosok wajah yang sudah tak asing lagi baginya. "Rizka. Brengsek, ada apa kamu ke sini?" tanya Saga menepis tangan yang masih memijat kepalanya. "Pergi," perintah Saga. Rizka dengan cepat memeluknya dari belakang dan tepat pada saat itu Aluna masuk, dan wanita muda itu sangat kaget dan terluka saat melihat insiden tersebut. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," lirih Saga, dan dia segera melepaskan diri dari pelukan Rizka. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.